Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Husnaini, dosen Prodi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Filsafat Pendidikan Islam. Mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah untuk program Pascasarjana VAI atau mahasiswa S2 dengan kode mata kuliah 91326004. Bobotnya 3 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 2, kemudian termasuk rumpun mata kuliah analisis. Dan nanti mata kuliah ini akan 14 kali pertemuan, baik daring maupun luring. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan Islam secara komprehensif. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang pendidikan Islam. Adapun CPL yang ketiga adalah menguasai teori dan aplikasi dalam bidang pendidikan Islam. Kemudian dari ketiga CPL tersebut, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini juga ada 3 macam. Berikut pengalaman pembelajaran yang juga akan diperoleh oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Pengalaman yang akan diperoleh oleh mahasiswa nanti adalah mahasiswa menyusun artikel populer bertema pendidikan Islam dengan baik dan benar. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran pendidikan Islam dan aktualisasinya pada masa kini. Dengan pengalaman belajar, mahasiswa akan diminta untuk menyusun slide secara mandiri, kemudian mempresentasikan slide itu di depan kelas dan berdiskusi. Kemudian CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan persoalan pendidikan Islam yang memerlukan analisis filsafat. Pengalaman belajar yang diperoleh yaitu mahasiswa nanti akan menyusun artikel ilmiah dan mengirimkan ke jurnal nasional terakreditasi SINTA. Berikut ini adalah peta capaian pembelajarannya ketika CPMK. Tadi itu adalah saling berkait karena CPMK 1 pemahamannya akan mendukung untuk CPMK 2 dan kemudian CPMK 3. Sebagaimana sudah disampaikan di awal bahwa metode perkuliahan kita nanti adalah blended learning atau campuran dengan sekali waktu Google Classroom, kemudian melalui Zoom kalau daring sinkron, YouTube, bahkan grup WA. Ini adalah materi pembelajaran selama 14 pertemuan. Pertemuan pertama kita bahas kontrak belajar dan pendahuluan materi. Kemudian pertemuan kedua kita membahas komponen pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan taktib. Kemudian yang ketiga paradigma pendidikan Islam, hakikat ilmu dalam pandangan Islam. Yang kelima, pandangan dunia Islam dalam pendidikan. Kemudian pemikiran para ahli pendidikan Muslim terhadap pendidikan Islam. Pertemuan ketujuh, filsafat pendidikan Universitas Islam Indonesia. Pertemuan ke-8, pemikiran filosofis pendidikan religius rasional. Yang ke-9, para filsuf pendidikan Islam klasik. Dan pertemuan ke-10, para filsuf pendidikan Islam kontemporer. Pertemuan ke-11, tujuan pendidikan Islam perspektif para ahli pendidikan Muslim. Pertemuan ke-12, Islamisasi ilmu dalam perspektif para ahli pendidikan Muslim. Pertemuan ke-13, analisis filosofis pemikiran pendidikan era digital. Dan pertemuan ke-14, tantangan dan masa depan pendidikan Islam.
Adapun referensi yang bisa dirujuk oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini ada 10 yang kita tawarkan, tapi dimungkinkan juga untuk mencari referensi yang lain. Kemudian nanti sistem evaluasi dan penilaiannya adalah CPMK 1 dievaluasi melalui penugasan artikel populer dan juga UTS bobotnya adalah 30%. Kemudian CPMK 2 nanti dievaluasi melalui penugasan presentasi, bikin slide, kemudian presentasi, dan UAS juga diambilkan dari CPMK 2, bobotnya sama 30% sehingga 60% dari CPMK 1 dan 2. Kemudian yang 40%-nya dari CPMK 3, yaitu evaluasinya melalui penugasan nulis artikel ilmiah untuk disubmit ke jurnal nasional terakreditasi SINTA, sehingga genap 100%. Sistem penilaiannya adalah setiap mahasiswa harus meraih predikat atau nilai minimal B untuk masing-masing CPMK. Jika belum memenuhi, mahasiswa wajib melakukan ujian atau penugasan perbaikan untuk CPMK tersebut. Dan yang kedua, setiap mahasiswa harus atau wajib meraih nilai predikat minimal B untuk nilai akhir seluruhnya. Sehingga rumus nilai akhir adalah CPMK 1 ditambah dengan CPMK 2 dan CPMK 3. Sehingga 100%. Demikian deskripsi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini, dan selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bapak. Teman-teman, terima kasih dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan komponen atau paradigma atau model pendidikan Islam. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan share screen dulu ya. Oke, sudah tampak belum ya? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Eh, pada pertemuan yang kedua ini, di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, sebagaimana yang tertuang di RPS kita akan membahas tentang konsep atau ada yang menyebut paradigma pendidikan Islam. Di RPS, Bapak menulis sebagai komponen pendidikan Islam. Jadi di beberapa literatur itu memang disebut secara berbeda-beda. Nah, pada poinnya adalah bahwa pendidikan dalam pandangan Islam itu tidak sama persis dengan pendidikan dalam perspektif Barat misalnya. Sehingga konsep atau paradigma yang berkembang di dalam pendidikan Islam ini harus kita pahami dengan benar di pertemuan awal-awal mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini. Yang pertama kita mengenal dalam pendidikan Islam itu adalah konsep taklim ya. Taklim itu dari kata-kata allama yu'allimu ta'liman, bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua ada tarbiyah. Ini bahkan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, sering kita pakai kata tarbiyah itu dari robba yurobbi, tarbiyan, tarbiyatan, dan seterusnya. Kemudian ada takdib dari kata-kata adab ya, adaba yu'adibu takdiban. Sehingga pendidikan itu di dalam perspektif Islam paling tidak harus kita pahami dalam 3 konsep atau paradigma ini. Yang pertama, kita bisa lihat di situ yang disebut taklim itu adalah pengajaran atau memberikan ilmu. Tentu saja fokusnya adalah transfer pengetahuan kepada anak didik. Berarti yang disasar adalah pengembangan intelektualitasnya. Hasilnya ya menjadi mahasiswa yang alim, yang berilmu. Tetapi dalam Islam pendidikan juga ada yang disebut tarbiyah. Kalau tarbiyah itu lebih pada membina,
membina ya. Karena dalam Islam itu manusia lahir kan diberikan fitrah. Jadi Islam tidak mengenal manusia lahir seperti kertas kosong, itu teori barat. Dalam Islam tidak. Tapi manusia lahir itu membawa fitrah, potensi baik. Nah, itu perlu dibina, dipelihara. Karena kalau tidak, fitrah itu berubah. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunassironihi, au yumajjisanihi. Di ayat Al-Quran ada bagaimana itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu nggak akan mengubah fitrah manusia. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali manusia sendiri yang mengubah. Nah, sehingga perlu dikembangkan ini berbeda dengan taklim. Sehingga nanti menjadi pribadi yang tumbuh seimbang. Jasmaninya, akalnya, dan rohani. Nah, ini di dalam konteks pendidikan yang tidak mengenal fitrah, nggak ada tarbiyah itu. Sehingga nanti pendidikan di samping akalnya, kemudian tarbiyah fitrahnya dikembangkan, kemudian takdib adabnya ditanamkan. Adab itu berarti membentuk karakter, membentuk akhlak. Sehingga ilmu itu dalam pandangan Islam bukan hanya koleksi pengetahuan, bukan, tetapi ilmu adalah panduan amal. Makanya ada konsep ilmu yang bermanfaat. Nah, nanti jadilah manusia itu yang punya akhlak. Jadi tiga konsep atau paradigma ini penting. Sehingga melahirkan manusia yang kamil, insan kamil. Insan kamil itu bukan manusia yang sempurna, nggak ada dosa, nggak ada salah, bukan. Tapi manusia yang kembali kepada fitrahnya, sesuai dengan fitrah. Itu adalah insan kamil. Kita lihat ya, ini tadi sudah Bapak jelaskan, tapi sekedar kita kuatkan kembali, berarti kalau taklim kira-kira itu yang dipentingkan ya penguasaan ilmu, intelektualitas, berpikir kritis. Masih ingat nggak teman-teman? Pernah Bapak sampaikan level of thinking. Yang paling rendah itu apa? Ada yang masih ingat? Yang paling dasar apa? Menghafal, Pak. Iya, remembering ya, menghafal. Jadi itu level yang terendah. Nanti naik terus itu understanding dan sampai creating. Jadi itu tentu dengan taklim ya. Jadi untuk bisa remembering aja itu tidak gampang. Itu perlu taklim. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu perlu murojaah. Murojaah itu berarti mengulang-ulang hafal. Nah, kemudian nanti sampai analisis. Analisis itu ya menganalisis, membandingkan. Kalau tarbiyah itu lebih pada membina karakter ini ya. Tadi Bapak sebut fitrah. Jadi ada potensi dalam diri kita itu. Jadi teman-teman sudah harus tahu bahwa manusia lahir seperti kertas kosong itu tidak pas dalam Islam. Bertentangan dengan konsep fitrah. Kalau dalam Islam kan manusia lahir itu punya fitrah. Mudah rusak oleh lingkungan, oleh dirinya. Nah, kemudian pendidikan itu datang untuk mengembalikan, merawat, menumbuhkan, supaya seimbang. Apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Satu saja fitrah yang dibawa manusia sejak lahir itu fitrah apa? Satu saja, misalnya. Teman-teman ada yang tahu fitrah yang dibawa manusia itu sejak lahir apa? Silakan. Fitrah apa? Alastu birabbikum, manusia menjawab bala syahidna. Itu berarti fitrah apa itu? Gimana, Fitrah Mas? tauhid bukan? Fitrah tauhid, iya. Jadi fitrah beragama. Kecenderungan manusia itu percaya kepada Tuhan sebenarnya. Cuma nanti ketika lahir ke dunia, menuhankan yang lain-lain, bahkan keluar dari jalur tauhid ya karena pengaruh macam-macam. Tapi potensinya adalah tauhid. Sehingga tarbiyah itu nggak hanya di sekolah, tapi juga di keluarga, di masyarakat. Tidak cukup hanya sekedar pandai, tapi juga punya ketaatan kepada agama. Kemudian takdib ya yang terakhir, berarti menanamkan apa adab. Kalau menurut Syed Naqib Al-Atas, pendidikan tuh tidak hanya mentransfer ilmu, bukan hanya taklim, juga bukan hanya tarbiyah, tapi juga harus memberikan adab yang baik, yang benar. Akhlak itu kan kebaikan yang sesuai tuntunan Allah. Akhlak itu bukan moral.
bukan kebiasaan, bahkan inti dari ajaran Islam itu akhlak. Teman-teman, jadi konsep pendidikan dalam Islam yang tiga ini saya kira penting, sehingga di dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam bagian awal ini teman-teman sudah mulai punya kerangka pemikiran bahwa pendidikan Islam ini memang tidak sama dengan pendidikan yang bukan Islam. Kita punya konsep sendiri, belum lagi kalau nanti bicara tentang epistemologi ilmu dalam Islam, dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan diskusi itu, bahwa kebenaran di dalam Islam itu bukan hanya yang tampak oleh indera, bukan hanya yang rasional, tetapi juga ada kebenaran yang tidak terjangkau oleh indera. Nah, berarti sumber kebenaran bukan hanya akal dan indera atau pengalaman. Dalam Islam ditambah lagi dengan misalnya adalah wahyu. Sekarang kita lihat korelasinya ya, atau apa sih dampak memahami ketika konsep atau model tadi bagi PAI, bagi bidang keilmuan kita. Jadi dalam pembelajaran PAI ketika konsep tadi kan harus diimplementasikan, teman-teman, secara terpadu. Misalnya kalau taklim itu ya menyampaikan materi misalnya Al-Quran atau hadis atau secara Islam secara sistematis. Memang taklim itu kan membuat peserta didik yang nggak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi makin dalam. Tetapi juga jangan lupa diajari Al-Quran hadis, taklim, tapi juga dibina kebiasaan ibadahnya, kepedulian sosialnya dibangun, disiplinnya. Di potensi-potensi baik yang ada pada manusia itu dikembangkan, itu tarbiyah. Dan ini penting ya. Kira-kira kalau sudah ngerti syarat rukun sholat, ya peserta didik juga diajak untuk bagaimana melaksanakan sholat yang benar, yang baik. Ditanamkan kebiasaan itu, disiplin, sehingga ilmunya bukan hanya sebagai koleksi pengetahuan, tetapi juga menjadi amal. Kalau di UI ini kan ada, masih ingat enggak, ada amal ilmiah dan ilmu yang amalia. Itu di UI ada begitu. Konsep amal yang ilmiah dan ilmu yang amalia. Gimana kira-kira itu? Dalam konteks materi yang kita bahas, kira-kira amal yang ilmiah dan ilmu yang amalia itu bagaimana penjelasannya? Ada yang masih ingat atau pernah baca atau tahu? Silakan. Saya ingat Pak. Ya, gimana Mas Hamka? Jadi ilmu yang alamiah, amaliyah itu adalah ketika kita memiliki suatu ilmu, ya harus diamalkan. Kemudian amal yang ilmiah adalah ketika kita beramal sebagai sebagai seorang muslim ya harus ada dasarnya gitu Pak. Ya, betul. Itu penting sebenarnya, itu hanya merumuskan saja. Di dalam Islam sendiri itu memang ilmu ya harus amaliyah. Makanya kita kan berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi bahkan kita itu diajari untuk berdoa supaya jangan sampai ilmu kita itu nothing to do, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi yang namanya ilmu harus amaliyah. Kita lihat banyak loh ayat-ayat sholat saja ibadah yang paling top itu. Kalau nggak amaliyah, nggak ada gunanya itu. Misalnya di surat Al-Ma'un, ada orang sholat, tapi malah fawailul lil musholin. Kenapa? Karena ibadahnya ini nggak amaliyah. Karena dia yadu'ul yatim, wala yahud, wala ta'amil miskin. Makanya dia dicap sebagai yukadzibu biddin. Nah, berarti agama ilmu itu harus amaliyah. Harus dipraktekkan, harus fungsional, harus solutif terhadap masalah. Karena pinter maka dia bisa ngasih solusi gitu. Sebaliknya, amal atau satu tindakan itu harus ilmiah, ada dasarnya. Bahkan ada hadis, man amila amalan laisa fihi amruna fawaradun.
beribadah saja itu yang keren, bagus perintah Allah. Tapi kalau nggak ada argumentasinya, nggak ada dalilnya ditolak. Nah itu contoh. Jadi ilmunya harus amaliyah, amalnya harus ilmiah. Kalau di dalam penulisan tesis misalnya ya, atau makalah, yang disebut amal yang ilmiah itu adalah sitasi. Sitasi mana? Dikutip dari mana? Argumentasinya siapa itu? Itu berarti harus ilmiah. Nah, dengan demikian memadukan tiga konsep ini sehingga alumni PAI tidak hanya berpengetahuan saja, tidak ada knowledgeable, tidak hanya pinter, tapi juga punya kepribadian well developed. Kalau dalam konsep ulil albab, kurikulumnya kita UI, itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu kan pertama hatinya ini dekat dengan Allah, soleh lah kira-kira gitu. Tapi juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi dia juga harus pinter, gitu. Harus knowledgeable. Jadi ya pinter ya baik gitu. Sehingga dia menjadi manusia yang berakhlak baik atau well manner. Well manner. Kan kata Rasulullah, saya diutus itu nggak lain dan nggak bukan ya memang untuk menanamkan akhlak yang baik, yang bagus ya. Dimensi inilah nanti yang akan membentuk secara ideal tujuan pendidikan Islam. Mungkin saya cukup di sini dulu, nanti kita lanjut setelah tanya jawab atau diskusi barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman. Silakan Mbak. Siapa yang ingin menyampaikan atau Mas Zaidan, silakan. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Nura Waliana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada poin di mana yang masih menjadi pertanyaan besar bagi saya nih, Bapak. Eh, Jika diperhatikan ya, berarti secara tidak langsung tarbiyah ini, mohon maaf, secara tidak langsung eh, takdib itu tuh merupakan penanaman adab ya, Bapak ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah adab ini hanya bisa ditanamkan dengan cara diajarkan, sama seperti guru yang mendikte di papan tulis, kemudian di mana kita harus hormat guru, kita harus seperti ini dan seperti itu, atau adab ini hanya bisa menular lewat keteladanan langsung atau uswah hasanah nih, Bapak. Jadi, apakah jika seorang guru ini tidak bisa memberi contoh, apakah materi takdib ini otomatis gagal? Seperti itu, Bapak, pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Nura Waliana. Ada pepatah Arab mengatakan begini, lisanul hal afsohu min lisanil makol. Jadi bahasa perbuatan atau keteladanan itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Rasulullah sendiri itu kalau kita baca sejarah sukses membentuk masyarakat madani dan menjadi gemilang prestasi beliau itu yang pertama kali adalah karena beliau itu punya keteladanan dan dipuji juga oleh Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi saya setuju dengan Mbak Nura Waliana tadi, memang pendidikan termasuk mulai dari taklim tarbiyah, apalagi takdib itu sangat memerlukan keteladanan. Saya ingat ya, dulu saya tahun 2010 pernah wawancara dengan Profesor Amin Abdullah. Beliau mengatakan kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang. Kata beliau, seorang guru yang hebat adalah guru yang juga sebagai murid. Berarti dia itu mengajar juga belajar sambil belajar gitu. Kan ada di dalam Al-Quran itu khairukum, bukan Al-Quran ya ini hadis. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar terus mengajar. Dalam konteks ini Al-Quran. Tapi bisa kita kembangkan. Berarti guru yang baik ya guru yang belajar. Dosen yang baik, dosen yang belajar.
Kata Poin, kalau guru atau dosen atau pendidik sudah berhenti belajar, berhenti membaca, berhenti berpikir, berhenti menulis, berhenti berkarya, maka guru dan dosen ini akan terjebak pada sindrom expired knowledge. Sindrom expired knowledge itu adalah ilmu yang kedaluarsa. Nah, termasuk dalam proses taklim tarbiyah taktib, ya tidak bisa menghasilkan hasil yang bagus. Wong gurunya sendiri nggak mengamalkan. Malah kalau kita tarik jauh ya, dalam Al-Quran kan ada lima takulu nama la taf'alun. Kita itu nggak boleh mengerjakan sesuatu yang gini, mengucapkan sesuatu yang nggak kita kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nanti Allah akan marah kepada kita. Atau bisa dibalik, kita mengajar, menyampaikan hal-hal baik, termasuk juga supaya kita yang mengajarkan itu seperti bisa hal-hal yang kita sampaikan. Sehingga ajaran kita itu juga sebagai panduan. Bisa begitu. Kita ngomong kebaikan supaya kita menjadi baik. Atau dibalik, kita mengajak kepada kebaikan, ya kita sendiri harus mengamalkan kebaikan gitu. Begitu saya kira Mbak Nora Waliana, saya setuju dengan pendapat Mbak. Yang lain ada? Saya, Pak, Ya boleh, Pak? siapa? Mas Hamka, silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ini berangkat dari kesan saya, Pak ya. Tapi bukan bermaksud untuk membenturkan. Jadi, saya yang sebagai praktisi di pesantren masih kadang menemukan beberapa hal-hal yang dari segi taklim dan tarbiyah gitu ya. Itu dogmatis, Pak. Jadi saya pernah dengar cerita dari santri yang mana eh, diajarkan bahwa guru itu atau pengasuh itu dikotomikan. Jadi antara orang tua kita di rumah, orang tua mereka di rumah itu sebagai orang tua biologis, sedangkan orang tua di pondok yang itu ustadz dan ustadzah itu sebagai orang tua spiritual. Dan itu dibedakan, Pak. Tapi yang saya khawatirkan adalah banyak murid-murid ini yang menerima itu secara mentah-mentah gitu, tanpa ada mungkin kritisnya atau mungkin menelaah ulangnya gitu. Jadi yang saya temukan beberapa kali ya masih kental dogma-dogma yang diajarkan di pondok gitu, Pak. Nah, apakah ini juga bisa dicari benang merahnya lewat takdib, taklim dan tarbiyah gitu, Pak? Ada artikel yang bagus saya baca, tapi lupa di media mana ya, ditulis oleh Profesor Bianto, pakar filsafat pendidikan Islam yang sekarang menjadi staf ahli Kementerian Pendidikan, Mendikdasmen itu ya. Itu pendidikan sukses menurut beliau itu kalau ditopang oleh empat lingkungan, empat aspek. Pertama adalah sekolah, ya, sekolah mengajarkan kebaikan. Kemudian keluarga. Nah, jangan lupa ini harus sama, mestinya harus seiring sejalan. Ya, jangan sampai sekolah nggak boleh ngerokok, malah di keluarga disuruh ngerokok misalnya. Yang ketiga, harus didukung juga oleh masyarakat. Masyarakat yang baik itu penting. Dan yang keempat, media. Nah, jadi keempat itu harus bersinergi itu. Kalau enggak, akan ada masalah-masalah. Sehingga bolehlah orang apa antara di sekolah dan di rumah beda tempat, tapi mesti spirit pendidikannya sama, yaitu sekolah, keluarga, kemudian apa tadi? Masyarakat, dan terakhir media. Empat hal itu saya kira kalau bersinergi akan melahirkan generasi yang baik. Saya kira itu, teman-teman, dan mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan semoga kita diberikan kesehatan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oke, Bapak. baik. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.